bertemu kembali dengan Kak Masta. Hari ini renungan Kak Masta berjudul Yesus disandera pendeta. Musim dingin ini sungguh menyiksa, terus-menerus dingin tanpa akhir. Badan menggigil, perut lapar. Kemiskinan juga menyiksa, dari dulu miskin, terus-menerus miskin tanpa akhir. Demikian teriak si kusta dengan pilu. Si anak jalanan mendengarkan keluhan itu dengan iba. Si pemulung menunduk prihatin. Di belakang mereka menjulang tinggi hotel-hotel mewah. Lalu tiba-tiba si kusta berteriak, "Apa ini? Ah, patung Kristus! Lihat, patung Kristus bermahkota emas. Apa gunanya patung ini untuk kita?" Dengan sinis dia hendak membuang patung yang baru temukannya di tumpukan sampah. Pada saat itu terdengarlah suara Kristus yang memelas namun penuh wibawa. "Tolonglah aku, cabutlah mahkota emas ini. Mahkotaku yang betul bukan terbuat dari logam mulia, melainkan dari duri hina. Ah, senangnya hatiku bertemu dengan kamu. Aku datang ke dunia untuk kamu. Aku jadi hidup karena sehati dengan kamu pada kedalaman penderitaanmu. Namun sudah lama aku disandera oleh para pendeta. Bebaskanlah aku, supaya aku berfungsi sebagai juru selamat bagi orang-orang yang menderita seperti kamu." Si kusta, si anak jalanan, dan si pemulung merasa heran adik-adik. Mereka tidak percaya pada mata dan telinga mereka sendiri. Mereka dimintai tolong oleh Kristus. Mereka disapa oleh Kristus. Mimpi atau benar-benar terjadi? Belum lagi mereka mencabut mahkota emas itu, tiba-tiba datang beberapa orang dengan sikap berang. Mereka berteriak, "Ini dia, pencuri patung Kristus." Siapakah mereka? Nanti Kak Masa ceritakan kembali. Cerita tadi adalah penggalan dari adegan drama dari buku karangan Kim Chi-ha bersama Kim Jong-bok. Kedua teolog ini mengembangkan teologi Minjung, yang artinya rakyat jelata. Sekarang kita lihat siapa yang dimaksud dengan si kusta, anak jalanan, dan si pemulung. Si kusta mewakili anggota gereja yang kehadirannya dirasa mengotorkan. Mereka adalah penyandang disabilitas, mereka kaum difabel, penyandang AIDS, dan yang lainnya. Si anak jalanan mewakili anggota gereja yang dianggap bukan orang baik-baik. Mereka dianggap bermasalah. Si pemulung mewakili anggota gereja yang berpenghasilan sedikit, tidak bisa memberi sumbangan pada gereja. Malah sebaliknya, mereka yang harus disumbang oleh gereja. Ketiganya adalah orang awam, adik-adik, rakyat jelata. Dipandang sebelah mata, mereka minoritas. Dianggap kurang peduli. Gereja kurang peduli pada mereka. Gereja hanya peduli pada liturgi yang agung, ajaran Alkitabiah, peraturan yang baku. Padahal Yesus justru peduli pada si kusta, si anak jalanan, si pemulung. Sabdanya di Matius 9:13, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, menerima orang-orang yang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lukas 15 ayat 2. Dalam adegan drama ini, Kristus merasa bisa berfungsi sebagai juru selamat, bukan hanya di dalam kemegahan, melainkan juga dalam kesahajaan kaum awam. Kristus tidak bisa berfungsi sebab dia disandera oleh pendeta. Kristus cuma dijadikan pemanis mulut, khotbah, aksesori jubah pendeta, ornamen gedung gereja, dan hiasan seremoni liturgi. Oleh sebab itu, Kristus minta tolong untuk dibebaskan. Akan tetapi belum lagi Yesus dibebaskan oleh ketiga orang itu, tiba-tiba datanglah 3 orang berbaju perlente, si politikus, si pengusaha, dan si pendeta. Si politikus yang menyita patung Yesus bersorak kegirangan, "Haleluya, sekarang Kristus menjadi milik kami, sebab kami adalah politikus, pemerintah, dan aparat negara yang berkuasa." Tetapi si pengusaha merebut salib itu dan bersorak, "Puji Tuhan, sekarang Kristus milik kami. Kamilah yang paling memerlukan Kristus agar kami sukses. Persepuluhan kami berikan hasil dari kelicikan kami." Pada saat itu dari belakang menyelinaplah pendeta dan merenggut salib Kristus. Dia langsung sujud di tanah dan berdoa, "Sungguh ajaib mujizat-Mu Allah, akhirnya Kristus menjadi inventaris gereja." Lalu si pendeta, pengusaha, dan politikus hilang dari panggung. Tinggallah si kusta, anak jalanan, dan pemulung terhempas lunglai lemas. Seduh sedan isak tangis mereka. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi kami rakyat jelata, kaum yang hina dan berdosa. Amin. Yesus memberkati. Shalom.